Pemirsa, Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Yasmin Antania dan rekan saya Cikal Multazam. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pawai juara arak-arakan atlet berprestasi Olimpiade Paris 2024 digelar kemarin. Ya, 3 atlet peraih medali di Paris mengaku bangga dan bertekad terus berprestasi di masa depan. Tiga peraih emas Olimpiade Paris 2024, Rizky Juniansyah, peraih emas cabang olahraga angkat besi, Frederick Leonardo, peraih emas cabang olahraga panjat tebing, dan Gregoria Mariska Tunjung, peraih perunggu cabang olahraga bulu tangkis, turut serta dalam arak-arakan pawai juara hari ini. Menggunakan bus dengan atap terbuka, pawai juara ini dimulai pukul 7.30 melewati Jalan Jenderal Sudirman dan Bundaran Hotel Indonesia. Dalam arak-arakan ini, peraih medali emas dari panjat tebing, Frederick Leonardo mengapresiasi upaya pemerintah dengan menggelar pawai juara. Frederick mengaku sangat bangga bisa mengibarkan bendera merah putih di Paris, Prancis. Mungkin dengan adanya arak-arakan ini bisa memberikan motivasi buat atlet-atlet Indonesia untuk bisa berprestasi di level internasional, bisa berprestasi di Olimpiade, dan ini pasti sangat membanggakan buat diri pribadi dan juga teman-teman atlet. Oke, Mas Fredrik, tadi juga disampaikan oleh Bu Yeni bahwasanya Anda berhasil mengalahkan 2 negara adik kuasa. Bagaimana, Mas? Itu saya sangat bangga di situ bisa mengibarkan bendera merah putih di Paris dan mengungguli dari 2 negara, Cina dan Amerika, dan itu ya menurut saya momennya sangat epik. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas informasinya. Semoga olahraga panjat tebing ini dengan Anda semakin inspirasi. Mungkin bisa diperlihatkan medali emasnya luar biasa pertama untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Usai menyusuri Jalan MH Tamrin, pawai juara ini finish di Istana Merdeka untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo yang akan memberikan apresiasi bonus kepada atlet berprestasi di Olimpiade. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah memberikan apresiasi bonus kepada para atlet yang berjuang di Olimpiade Paris 2024. Peraih medali emas mendapatkan 6 miliar rupiah dan perunggu 1,65 miliar rupiah. Para atlet Indonesia di gelaran Olimpiade 2024 Paris, Prancis memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pagi tadi. Mereka tiba usai mengikuti prosesi pawai juara arak-arakan dengan bus keliling Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi capaian 2 emas dan 1 perunggu yang diraih kontingen Indonesia. Selain mengucapkan terima kasih, pemerintah juga memberikan kucuran bonus kepada para atlet. Peraih medali emas mendapatkan 6 miliar rupiah dan perunggu 1,65 miliar rupiah. Atas nama bangsa dan rakyat Indonesia, pada para atlet yang telah berjuang keras di Olimpiade Paris tahun 2024 dan memberikan kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar untuk peraih medali emas, 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu, serta 2,750 miliar untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali emas. Dan untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali perunggu akan mendapatkan 675 juta rupiah. Serta 250 juta rupiah untuk atlet yang tidak mendapatkan medali sebagai sebuah apresiasi dari pemerintah. Atlet-atlet peraih medali di Olimpiade akan menggunakan bonus dari pemerintah untuk investasi di masa depan, serta digunakan sebaik-baiknya.
diinvestasiin dan juga buat keluarga di rumah. Sebagian itu. Kenapa? Investasinya yang simpel-simpel kayak tanah, mungkin emas, atau mungkin ya kalau saham. Reksadana lah. Reksadana. Udah kita ajarin. Dan bonus ini pastinya sangat saya syukuri dan saya berterima kasih banyak untuk Pak Jokowi dan seluruh jajarannya karena sudah memberikan bonus kepada kami, dan semoga bonus ini bisa saya gunakan dengan baik. Tentunya ini kan medali pertama Olimpiade buat saya, dan ini pertama medali emas buat angkat besi yang setelah beberapa tahun baru bisa menyumbangkan medali emas di angkat besi, dan ini alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Ini adalah jenjang awal perjalanan saya menuju Olimpiade selanjutnya. Insya Allah nanti di Los Angeles saya bisa mempertahankan medali ini, karena mempertahankan lebih sulit daripada meningkatkan. Apresiasi ini membuat para atlet semakin bersemangat untuk meraih prestasi di kejuaraan dunia berikutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Liga Futsal Nusantara 2024 kembali digelar. 8 klub bersaing untuk menjadi juara di kasta kedua Liga Futsal di Indonesia ini. 2 klub teratas berhak mendapat tiket untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Futsal Profesional musim 2024-2025. Laga pertama babak grup 8 besar Liga Futsal Nusantara 2024 yang digelar di GOR Pancasila Yogyakarta menghadirkan pertandingan antara Cilegon FC versus Rafheli FC. Kedua tim bertanding cukup sengit, permainan terbuka kedua tim membuahkan hasil imbang dengan skor 4-sama. Di laga kedua, Juku Eja FC melawan Binuang Muda FC. Kedua tim menunjukkan permainan dengan intensitas tinggi, namun Juku Eja FC berhasil menaklukkan Binuang FC dengan skor tipis 3-2. Pada laga ketiga, Marador FC berhasil menumbangkan lawannya Vasco Lasmana dengan skor cukup telak 3-0. Marador FC yang tampil menyerang sepanjang laga masih terlalu perkasa bagi Vasco Lasmana. Jadi di babak 8 besar itu dibuat dalam bentuk grup. 2 tim terbaik di setiap grup itu akan masuk ke semifinal, dan 2 tim terbaik akan berlaga di final untuk lolos ke Liga Profesional 2024-2025. Pada laga terakhir, klub asal Jakarta Kuda Laut Nusantara berhasil membantai lawannya Batosai Ambonaga dengan skor 5-1. Tampil percaya diri, Kuda Laut Nusantara mampu menggempur pertahanan lawannya dan menguasai jalannya pertandingan hingga peluit akhir berbunyi. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, sinyal PKS gabung dalam koalisi Indonesia Maju semakin menguat. Gerindra pun menyebut tidak hanya PKS, PKB dan Nasdem yang berpeluang maju bersama Kim di Pilkada Jakarta. Pergerakan partai jelang gelaran Pilkada 2024 semakin menarik. Sejumlah partai bergerak maju mendekati koalisi Indonesia Maju. Bahkan diprediksi lebih dari 3 partai akan gabung dengan Kim. Ya, pokoknya tiga ya. Banyak lah. 3. Lebih dari 3. Oh, gitu. Berarti udah benar-benar semuanya udah sepakat ya Bang ya untuk paket di Pilgub Jakarta ini nanti akan 19 Ya, pokoknya kalau yang di kita sepakat paslonnya 1. Meski belum menyebut nama partai, namun PKS, PKB, dan Nasdem diprediksi akan bergabung dengan Kim. Koalisi yang bernama Kim Plus ini setuju untuk mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Rencananya, pengumuman pasangan Ridwan Kamil akan dilakukan pada 19 Agustus. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 partai pengusung Anies Baswedan sudah memberikan sinyal akan berpindah dukungan. PKS, PKB, dan Nasdem diprediksi akan bergabung dengan Kim Plus untuk mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Cadaan ini layaknya sinyal pencabutan dukungan PKS untuk Anies Baswedan. Tidak hanya PKS, PKB pun diprediksi juga akan bergabung dengan Kim Plus untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dengan PKB
kemungkinan besar kami akan bekerja sama seperti yang Mbak Zazil katakan, ada di beberapa daerah untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kemungkinan besar di DKI Jakarta gitu. Jadi ya apa yang PKB sampaikan, ya hari ini kami konfirmasi kira-kira begitu. PKB beralasan perolehan kursi DPRD tidak cukup usung calon sendirian. Namun PKB tegaskan tetap membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan. Sementara Partai Nasdem memberikan sinyal untuk tidak mendaftarkan Anies ke KPU. Bila ketiganya menarik dukungan, maka Anies Baswedan terancam gagal maju ke Pilgub Jakarta. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Amanat Nasional membuka misteri siapa sosok berinisial S yang disebut menjadi pasangan Anies. Dia adalah Suswono, kader Partai Keadilan Sejahtera. Sosok pendamping Ridwan Kamil dalam kontestasi Pilkada Jakarta mulai terungkap. Rencananya Ridwan Kamil akan maju dalam Pilkada Jakarta bersama kader PKS Suswono. Iya, ada yang sudah mengusulkan Suswono ya. Suswono. Enggak, Suswono. Suswono ya, teman saya waktu dulu saya Menteri Kehutanan, beliau Mentan ya. Sebelumnya bakal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil sudah memberikan kode sosok yang akan mendampinginya. RK pastikan sosok pasangannya berasal dari Koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Munculnya sosok kader PKS untuk menemani Ridwan Kamil cukup menjadi sorotan. Lantaran sebelumnya PKS telah mengajukan Sohibul Iman untuk maju bersama Anies Baswedan di gelaran Pilkada Jakarta. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia PSI resmi mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024. Pengumuman tersebut dilakukan dengan aksi teatrikal. Aksi teatrikal menjadi pembuka saat PSI mengumumkan dukungannya secara resmi terhadap Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Menurut Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, dukungan resmi partai terhadap RK dan sejumlah calon kepala daerah di Indonesia sudah melalui mekanisme yang disetujui oleh Des Pilkada. Sementara itu pemirsa, Ridwan Kamil mengapresiasi dukungan ini dan tinggal menunggu sosok pendamping di Pilgub Jakarta 2024. Ya, garis besarnya kami memberikan surat rekomendasi kepada Cakada di seluruh Indonesia yang sudah disetujui dan difilter langsung oleh Des Pilkada dan tentunya juga saya sebagai Ketua Umum. Ini secara resmi saya mendapatkan surat rekomendasi untuk maju di pemilihan Gubernur Jakarta ya. Suratnya saya terima ya dengan sedikit teatrikal lah ya, kira-kira begitu. Setelah itu kita tunggu pengumuman calon wakilnya kan masih dibahas walaupun namanya sudah ada beredar dan lain sebagainya, tapi kan belum resmi disampaikan karena masih ada mungkin dinamika ya. Setelah itu ya. Bakal calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi rivalnya Edi Rahmayadi yang diusung oleh PDI Perjuangan. Bobi menyebut semakin banyak calon maka semakin banyak referensi untuk masyarakat dalam memilih. DPP PDI Perjuangan secara resmi mengusung mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam kontestasi pemilihan Gubernur Sumatera Utara mendatang. Menanggapi dukungan PDI Perjuangan kepada Edi Rahmayadi, Bobi Nasution mengucap syukur. Tanggapannya Pak Edi diusung PDIP? Alhamdulillah. Artinya tidak jadi kotak kosong semua Pak ya? Gimana? Tidak jadi kotak kosong. Ya, kita kan selalu sampaikan dari awal ya, kita pengen masyarakat itu punya banyak referensi. Tentunya kita ngebangun Sumatera Utara, punya visi misi, punya yang akan diperjuangkan. Tentunya kalau ada beberapa kandidat, ini akan makin banyak referensi untuk masyarakat itu. Nanti tinggal masyarakat yang memilih.
Diketahui sebelumnya berembus kabar jika Pilgub Sumatera Utara kali ini Bobi akan melawan kotak kosong. Namun PDIP dan Hanura telah memberikan surat rekomendasinya kepada Edi Rahmayadi untuk maju pada pilkada ini melawan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.